Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Intan Nurlaila dengan NPM 2317051109. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman terstruktur. Tugas ini dibuat untuk memenuhi pertanggungjawaban dari responsi pemrograman terstruktur sebagai pemenuhan absensi. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang standar template library dalam C++. Jadi, dalam C++, standar template library sendiri itu adalah sekumpulan algoritma, struktur data, dan komponen lain yang dapat digunakan untuk menyederhanakan pengembangan program C++. STL sendiri menyediakan berbagai kontainer seperti vektor, list, map, dan lain-lain, serta algoritma untuk mencari, menyortir, dan memanipulasi data. Salah satu kegunaan utama STL sendiri yaitu menyediakan beberapa cara untuk menulis kode umum yang efisien yang dapat digunakan kembali dan bisa diterapkan ke tipe data yang berbeda. Sehingga kita hanya perlu menulis algoritma satu kali, lalu menggunakan dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis kode terpisah untuk setiap jenisnya. Terdapat 3 komponen utama dalam STL. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kontainer. Apa sih kontainer itu? Jadi, kontainer atau kelas kontainer adalah objek yang menyimpan objek lain yang mungkin merupakan data dari tipe fundamental atau tipe yang ditentukan pengguna. Kontainer sendiri mengimplementasikan sebagai kelas template yang memungkinkan fleksibilitas besar dalam tipe yang didukung elemen. Nah, kontainer juga dapat mengelola ruang penyimpanan untuk elemennya dan menyediakan fungsi untuk mengaksesnya, baik secara langsung atau melalui literator. Nah, di bawah ini ada contoh umum yang terbagi menjadi 3 ya. Jadi, kontainer di sini ada sequence container yang terdapat vektor, list, dan decky. Kemudian ada asosiatif container yang terdapat set, multiset, map, dan multimap. Dan kemudian ada container adapter yang terdapat stack, queue, priority queue. Nah, sequence container sendiri yaitu untuk menerapkan struktur data yang dapat diakses secara berurutan. Nah, untuk associative container sendiri itu untuk mengimplementasikan struktur data terturut yang dapat dicari dengan cepat. Sedangkan container adapters menyediakan interface yang berbeda untuk sequence containers. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang komponen kedua dalam STL yaitu iterator. Nah, untuk mendeklarasikan iterator yaitu include iterator. Bisa dilihat ya, seperti itu. Nah, apa sih iterator itu? Jadi, iterator adalah objek seperti pointer yang menunjuk ke elemen di dalam kontainer. Bentuk iterator yang paling jelas adalah pointer. Pointer dapat menunjuk ke elemen dalam array dan dapat mengulanginya menggunakan increment operator plus atau dereference operator. Seperti tanda bintang ya teman-teman. Nah, untuk iterator tidak memiliki fungsi yang sama dengan pointer karena dilihat dari kebergantungan fungsionalitas iterator itu sendiri. Beberapa iterator bahkan tidak didukung oleh semua kontainer di STL karena kontainer yang berbeda mendukung iterator yang berbeda pula. Nah, cara bagaimana kita mendeklarasikan iterator, kalian bisa lihat ya, ikuti saja seperti yang ada di tampilan. Nah, iterator dapat dipakai ketika kita ingin memakai fungsi dalam library iterator yang umumnya digunakan pada looping, for, while, dan do while. Nah, terdapat operasi yang dapat kita lakukan pada iterator. Yang pertama yaitu increment operator atau operator plus-plus ya, atau or decrement operator. Nah, ini fungsinya untuk menambah atau mengurangi iterator. Oleh karena itu, sebuah iterator menunjuk ke dalam kontainer berikutnya. Kemudian ada equal operator or not equal operator. Ini untuk menentukan apakah kedua iterator menunjukkan ke posisi yang sama atau tidak. Kemudian ada difference operator. Ini fungsinya untuk mengembalikan elemen dari posisi saat ini yang ditunjuk oleh iterator. Kemudian ada segment operator, itu berfungsi untuk menugaskan iterator. Nah, kemudian kita akan membahas komponen STL yang ketiga, yaitu algoritma. Nah, untuk deklarasinya seperti di tampilannya teman-teman. Nah, apa sih algoritma itu? Jadi, algoritma adalah header yang mendefinisikan kumpulan fungsi yang dirancang khusus untuk digunakan pada berbagai elemen. Algoritma tidak bergantung pada kelas kontainer, sehingga algoritma berlaku untuk objek kelas kontainer seperti array, string, dan tipe data lainnya. Algoritma bertindak atas kontainer dan menyediakan sarana untuk berbagai operasi dari isi kontainer. Semua algoritma kecuali yang numerik terkandung dalam file header. Sedangkan algoritma numerik yang berhubungan dengan manipulasi numerik terkandung dalam file header numerik. Oleh karena itu, kita harus menyertakan file header sesuai yang dibutuhkan dalam program. Contoh fungsi dalam header algoritma itu ada fungsi min, max, sort, sama swap.
Kemudian contoh fungsi dalam header numerik itu ada fungsi accumulate, terus partial, sum, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas komponen yang keempat yaitu template. Nah, template itu adalah tools yang sederhana namun sangat berguna di C++. Contoh sederhananya adalah kita dapat melewatkan inisiasi tipe data sebagai parameter sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama untuk tipe data yang berbeda. Misal, kita ingin membuat program operasi perhitungan luas area dengan tipe data yang berbeda. Tentu kita akan membuat fungsi seperti ini. Nah, teman-teman bisa ikuti program ini ya. Nah, pada program tersebut, jika kita ingin menggunakan template, program akan terbentuk lebih sederhana serta efisien ketika kita menuliskannya. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti program ini. Nah, kemudian ketika kita pemanggilan template pada integer main dapat terbentuk seperti function name seperti ini, atau lebih baik dispesifikasikan seperti function name data type. Nah, maka program keseluruhan akan berbentuk seperti ini. Nah, teman-teman bisa ikutin ya. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang function template. Apa sih jadi function template itu dan untuk apa? Jadi, function template ini untuk membuat template fungsi. Penulisannya sama dengan sebelumnya, namun di bagian tipe name dapat diganti dengan kelas dan nama terbentuk fungsi atau prosedur. Contoh penggunaan template fungsi adalah untuk operasi fungsi sort, swap, min, max, print array, dan lain-lain. Ini ya, sudah ada contoh kodenya. Kita bisa saja ikuti ini. Oke. Kemudian kita menggunakan fungsi void dan menggunakan looping for dan swap. Kemudian kita akan membahas tentang class template. Apa sih class template? Jadi class template adalah sama seperti function template. Bedanya tentu kegunaannya untuk kelas. Class template berguna ketika sebuah kelas mendefinisikan sesuatu yang independen dari tipe data. Class template dapat dipakai untuk kelas pada linked list, binary tree, stat, queue, array, dan lain-lain. Nah, mari kita bedakan bentuk antara function template dan kelas template pada contoh shortcut kelas template berikut. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di sini perbedaannya terletak di mana. Kemudian kita akan membahas tentang kelas template dengan multiple parameter. Jadi di kelas template STLL C++ kita bisa menggunakan multiple parameter yang bisa disertai juga dengan default argument untuk beberapa parameter. Nah, contoh kelas template multiple parameter dengan default argument seperti ini teman-teman, bisa ikuti saja. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisi kelas member di luar dari kelas template. Nah, misalkan kita perlu mendefinisikan fungsi di luar kelas template, maka kita dapat melakukannya dengan format seperti berikut. Coba perhatikan bahwa kode template class return type perlu diulang saat mendefinisikan fungsi di luar kelas, karena itu juga merupakan bagian dari sintaks. Oke, selesai. Terima kasih. Apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Intan Nurlaila, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.